Selamat pagi, Shalom Bapak, Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan datang menyembah Tuhan dan kita akan naikkan sebuah pujian. Hatiku tenang berada di dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kita ulangi dari awal. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
katakan pertolongan Tuhan begitu ajaib. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh haleluya, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju kepadamu Tuhan. Kita katakan dengan yakin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, kita katakan di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Nanti saya minta Om Pepper berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, di mana Engkau telah menolong kami, menghantar kami dari rumah kami sampai ke rumah Tuhan dengan selamat, sehingga kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan dan penyertaan-Mu bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami akan memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Urapi mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya ketika mereka memuji, memuliakan Tuhan, Haleluya. kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Suasana surga nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Tuhan bertata di atas puji-pujian kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Amin. Berkatilah mereka. Ketika mereka memuji-muji Tuhan, mereka akan mendapatkan sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau ada yang mencoba-coba mengganggu kami hancurkan, patahkan dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya, bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita besar, boleh angkat tangan. Kita percaya bahwa Tuhan kita besar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dari awal, Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, Dia sedangkan dan dirangkan dengan sukacita, Dia mengasihi dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita. Kita katakan besar, besar. Oh Tuhan, Kau sungguh besar Tuhan. Kita katakan besar. Oh Tuhan Allah, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan
Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kita ulang dari awal, kita katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nanti saya minta Saudari Iin untuk berdoa untuk firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan kami sudah boleh beribadah Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena Engkau tahu Tuhan tujuan hidup kami ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar Tuhan kami akan diberkati Tuhan lewat
kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah dia Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengarkan boleh kami renungkan, boleh kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap berdiri, langsung dibuka Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Kita baca ayat 50 sampai dengan ayat terakhir dari perikop ini. Kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat 50, Bapak Ibu ayat 51 dan seterusnya kita berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mendengar, saya ulang lagi, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." 2, 3. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur." 2, 3. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru. Katanya, "Hai anak, bangunlah." 2, 3. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun juga apa yang telah terjadi. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Allah. Mereka diberkati, mereka berbahagia, dan mereka diselamatkan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya menyampaikan kepada kita sekalian pada minggu yang ketiga ini, sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita telah memuji Tuhan dan yakinlah pujian kita menyenangkan Tuhan. Kalau pujian kita menyenangkan Tuhan, maka sebagaimana pemazmur berkata, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Dan kalau Tuhan bertata di atas puji-pujian, dalam arti dia hadir dalam ibadah kita, dia tidak hadir lalu melihat-lihat aja. Tetapi dia akan bekerja. Saudara yang lemah akan dikuatkan. Saudara yang susah akan dihiburkan. Saudara yang dalam persoalan masalah akan diberi jalan keluar. Sehingga saudara berkemenangan. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Karena Yesus berkata, jangan menangis. Dia hanya tidur. Itu sudah mati. Tapi bagi Tuhan itu hanya tidur. Karena dia dapat membangunkan. Apatah lagi hanya masa alammu. Kematian bagi seorang percaya atau bagi semua manusia tak ada yang bisa menahan.
Dokter tidak bisa menahan dengan kepandaiannya. Alat-alat medis yang dipakai untuk menahan gak bisa. Tetapi Yesus tidak pakai alat-alat yang lain. Hanya dia katakan, diam, jangan menangis, tenang. Dia hanya tidur. Jangan ganggu orang tidur. Saudara kan kalau tidur ada orang ribut, shh, diam, orang lagi tidur. Jadi sebenarnya Tuhan katakan, jangan menangis, ribut kamu, ini lagi tidur ini. Justru mereka ketawain. Karena mereka tahu anak itu mati. Tapi Yesus berkata, hei anak, bangunlah. Dia bangun, beri makan dia. Beri minum dia. Sebab orang hidup itu perlu makan. Orang hidup itu perlu minum. Orang hidup itu perlu bekerja. Jadi kalau ada orang yang tidak bekerja, dia bukan orang, itu orang-orangan yang di sawah itu loh. Pasti untuk ngusir burung ditarik dia. Jadi saudara bukan orang-orangan harus ditarik-tarik. Saudara tadi pagi tidak ditarik-tarik datang ke gereja tapi berangkat sendiri-sendiri. Kenapa? Sebab saudara hidup. Bangun. Karena dia tidur. Lalu mereka dari takjub. Yang pertama tadi mereka menangis, sangat ribut. Tapi Yesus bilang jangan menangis, jangan ribut, dia cuma tidur. Mereka ketawa. Nah ini kita lihat polemik dalam kehidupan. Menangis, ketawa, ketawa, menangis. Itulah perjalanan hidup kita. Tapi dalam konteks di sini, mereka bukan menangis, sungguh-sungguh menangis. Karena mereka dibayar. Konteks Yahudi, kalau ada orang mati supaya lebih rame, dibayar, undang orang-orang yang bisa nangis. Bayangkan, tangisannya itu seperti grup kor. Ada suara 1, ada suara 2, suara 3, suara 4, suara 5, sampai suara 6, 7, 8, 9, 10. Padahal suaranya itu hanya sampai 4. Rame banget. Yesus bilang, jangan rame. Jangan ribut, tenang. Dia hanya tidur. Mereka berubah, ketawa. Berarti kita lihat tangisan mereka itu di setel. Bukan menangis sungguh-sungguh. Oke, kita lanjut aja. Itu yang kita baca tadi. Dia tidak mati, tidur. Shh. Jangan ribut, pendeta khotbah. Bapak Ibu, pada minggu kemarin, saya sudah menjelaskan tentang ujian dan pencobaan. Ujian dan pencobaan kita sudah lihat kemarin. Di tengah-tengah ujian dan pencobaan, semua manusia termasuk saudara dan saya ingin sukses. Kemarin slide saya disebut sukses. Tetapi ada 2 jalan yang saya sebutkan kemarin. Ada jalan yang namanya kegagalan. Apa yang menyebabkan kegagalan? Saya katakan tadi kemarin ujian dan pencobaan. Tapi apa yang menyebabkan saudara dan saya sukses? Ketenangan. Artinya di tengah ujian, pencobaan, milikilah hati yang tenang. Kalau nyanyian tadi, hanya dekat Yesus. Tenang. Dan semua dalam waktu ujian atau cobaan yang di tengah-tengah kita atau di sekeliling kita, yang harus kita hadapi, saya katakan kemarin, bukan dihindari. Kita harus hadapi. Dan semua yang menghadapi cobaan ujian itu rindu, mau, ingin
berhasil. Ingin sukses. Tidak ada yang mau gagal. Ingin sukses. Baik kita yang hidup sekarang ini, saudara dan saya yang hidup sekarang ini, atau di mana-mana yang orang hidup sekarang ini, bukan yang mati ya. Ada ujian dan ada pencobaan yang kita hadapi. Itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Misalnya begini, harga naik, minyak naik, sembako naik, semua naik. Dan lain-lain, semuanya naik. Mungkin bagi saya, bagi saudara, tidak masalah. Tidak susah buat kita dan tidak berpengaruh. Tetapi bagi orang lain, itu adalah ujian dan pencobaan. Tinggal melihat bagaimana kondisi mereka. Mau sukses atau mau tenggelam. Saya katakan tadi, apabila pencobaan ujian datang, semua saya, Bapak, Ibu, Saudara mau sukses, berhasil. Jadi ujian pencobaan itu berbeda-beda. Yang saya sebutkan tadi. Masih banyak lagi. Hasil panen ada, tapi harga turun. Itu masalah. Itu ujian. Tapi bagi sebagian orang termasuk kita, dia mau panen, dia mau tidak panen, itu kan masalah. Itu biasa-biasa saja. Tapi bagi dia yang ada pada konsep itu, bermasalah. Artinya ujian pencobaan yang datang pada kita berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, kita harus hadapi. Dan semua itu yang berbeda-beda mengalami ujian pencobaan, kalau kita tanya, mereka mau berhasil. Mereka mau sukses. Itu yang terjadi dalam hidup ini. Demikian pun orang-orang yang diceritakan di dalam Alkitab. Atau tokoh-tokoh yang dalam Alkitab. Minggu kemarin saya sudah katakan. Di sana ada imam. Di sana ada nabi. Di sana ada raja. Di sana ada rasul. Dan di sana ada murid-murid Tuhan. Mereka itu bukan terhindar daripada masalah pencobaan. Justru mereka dalam pencobaan. Tapi pikiran mereka apabila menghadapi pencobaan itu positif. Mereka bukan pesimis tapi optimis. Kenapa? Sebab mereka tahu di tengah pencobaan dan ujian saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan tadi itu juga mengalami pencobaan walaupun konteksnya berbeda. Saudara bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu, semua yang hidup pada saat itu sampai sekarang ini mengalami ujian dan pencobaan. Termasuk Yesus pun diuji, dicoba. Hanya Alkitab berkata, dia menang. Dia sukses. Dia tidak jatuh. Dia menang. Karena itu dia bisa menjadi juru selamat. Karena itu dia bisa menjadi penolong bagi saudara dan saya yang dalam pencobaan. Karena itu dia bisa mengulurkan tangan seperti nyanyian tadi buat saudara dan saya dalam pencobaan. Karena dia sudah melalui dan dia menang. Tetapi banyak orang melalui pencobaan, hadapi pencobaan, masalah pencobaan. Mereka sangat susah. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Apalagi orang lain dalam masalah ujian. Tapi itu sebabnya saudara dan saya perlu Tuhan. Katakan perlu Tuhan. Yesus pun dicoba. Ya, slide kedua. Dalam pencobaan atau dalam ujian pasti ada tangisan. Dalam proses sampai kepada kisah sukses
atau sukses. Ingat, dalam menghadapi ujian pencobaan, pasti ada tangisan. Itu satu proses. Karena kita mau sukses, dilalui itu. Tetapi semua kita mau sukses, walaupun ada tangisan. Kelak ada tangisan. Yesus katakan akhir zaman. Tangisan selamanya. Kenapa menangis? Sebab anak dan orang tua terpisah. Sebab suami istri terpisah. Saudara-saudara terpisah, jemaat terpisah dari gembala dari itu. Karena ujian dan pencobaan yang sangat berat akhir zaman. Tapi saat itu Yesus katakan, jangan takut. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah yang membuat saudara dan saya optimis. Ini yang membuat saudara dan saya punya pikiran positif. Pencobaan masalah itu biasa. Walaupun berbeda-beda, semua mengalaminya. Tetapi yang pasti, saya ingin sukses. Saya ingin berhasil. Saya memang gak mampu. Tapi ada yang besar. 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 Tuhan Yesus. Dia besar. Dia memiliki langit, bumi dan segala isinya. Kalau saudara masih hidup dan apa yang saudara miliki sekarang, ingat Tuhan yang punya langit dan hidup, mempunyai langit dan seluruh isi bumi ini termasuk hidup saudara. Dia pemilik. Dan kalau saudara diberi kesempatan, itu adalah kepercayaan dan anugerah. Semua yang saudara miliki itu bukan milik saudara, itu hanya pinjam. Itu hanya kepercayaan Tuhan supaya saudara kelola. Makanya mari kita kelola dengan baik hidup ini dan apa yang kita dapatkan sebagai berkat Tuhan, kelola dengan baik. Karena nanti saudara dan saya akan mempertanggungjawabkan. Karena bukan milik saudara. Apabila kita kembali kepada Tuhan, semuanya kita tinggal. Karena bukan milik kita, hanya kepercayaan selama Tuhan izinkan kita hidup. Sekali lagi, saudara bukan owner, tetapi hanya kepercayaan yang Tuhan percaya. Karena itu, mari kita kelola hidup kita dengan baik. Walaupun di tengah pencobaan masalah, tetap kita bersama dengan Tuhan. Kita memiliki keyakinan penuh. Kita memiliki pikiran positif, optimis. Pencobaan itu memang biasa. Sampai saya katakan minggu kemarin. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Karena semua dicoba berdasarkan keadaannya masing-masing. Berbeda-beda. Tapi Alkitab berkata, di saat kamu dicobai, Tuhan akan buat jalan keluar. Supaya kamu dapat menanggungnya dan kamu dapat sukses. Kita hanya dipercaya mengelola. Karena itu mari kita kelola dengan baik. Dan kesempatan yang Allah beri untuk mengelola itu ada batasnya. Paling banter 70 tahun atau 80 tahun. Sesudah itu kita harus tinggalkan semuanya. Karena itu sejak saudara dan saya ngerti Tuhan. Tuhan masih izinkan mengelola hidup ini. Kelolalah dengan baik. Masih produktif. Biasanya di dalam ilmu kesehatan dan juga mereka yang akan bekerja. Yang diterima itu yang masih produktif. Batasannya biasanya 50 ke bawah. 50 ke atas
kalau pemerintah itu beberapa tahun kemudian pensiun. 58 paling banter, kecuali yang memiliki jabatan profesi 60 kalau kepala sekolah. Tapi sesudah itu semuanya ditinggalkan. Karena bukan milik kita, hanya kepercayaan. Karena itu mari kita kelola hidup ini dengan baik. Karena ada batas. Mari kita berpacu dengan optimis, dengan pikiran yang positif. Dan berkata, saya tidak sendiri, bersama Tuhan. Pencobaan-pencobaan kita harus hadapi, tapi tidak sendiri. Di tengah pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan saya dapat menanggung. Akhirnya saya punya kerinduan, saya sukses. Contoh, Yairus, pencobaannya secara manusia berat. Anaknya meninggal. Dikatakan di situ ada tangisan dalam proses hidup. Contoh Yairus. Saya tidak tahu dalam proses perjalanan hidup saudara, waktu ujian, waktu pencobaan, nangis enggak? Tangisan itu normal. Tangisan itu human, manusiawi. Pria bisa menangis, wanita bisa menangis, seorang bapak bisa menangis, seorang ibu bisa menangis. Orang tua bisa menangis, anak-anak bisa menangis. Nah ini kan masa-masa ujian mau naik kelas. Kalau tidak naik kelas pasti dia nangis. Kenapa? Itu wajar. Karena mengalami ujian, pencobaan, nangis. Saudara pernah nangis? Pernah nangis enggak? Pemuda remaja pernah nangis. Atau sekarang ada yang nangis karena putus cinta. Nangis. Andi? Bukan Andi sana, Andi ini dua. Atau kedua-dua Andi. Nangis enggak? Nangis. Saya juga pernah nangis kok. Tuhan Yesus aja pernah nangis. Dia pernah dicobai, iya. Dia nangis, iya. Tetapi dia bukan cengeng. Kita lihat tangisan itu atau menangis itu human. Itu manusiawi, itu normal. Jadi yang tidak normal itu kalau dia dalam pencobaan, dalam masalah, dia nangis, dia ketawa. Nah ini kira-kira kita harus periksa jiwanya. Karena itu sampai ada masalah dikatakan orang gini itu enggak pernah sakit, enggak pernah kena corona katanya. Ya toh, mereka biasa-biasa. Tapi saudara kan enggak waras, pikiran kita positif. Orang-orang yang ada di sekeliling kita seperti yang saya khotbahkan kemarin, kita tidak bisa kontrol mereka. Seperti situasi yang dialami oleh Yairus. Yang di sekeliling tidak bisa kita kontrol. Kita lihat waktu anak Yairus atau siapapun dalam kedukaan. Menangis itu wajar. Tapi ada orang-orang di sekitar kita. Yang dikelilingi kita atau di dekat kita. Bukan memberikan respon. Memberikan support. Tapi ribut, gaduh. Di dalam orang meninggal, gaduh loh ya. Saya berapa kali khotbah sampai saya bilang tolong jangan dulu ngomong. Saya mau khotbah. Karena semua itu orang cerita sendiri-sendiri. Ada yang cerita ketawa sama dengan Yairus. Ribut, gaduh. Ada yang ketawa. Bahkan ketawain kita. Ada yang syukurin. Dia mati syukur. Dia syukurin. Kemudian di situ dikatakan ada yang gosip. Makanya
dia dulu begini-begini makanya mati gitu. Padahal saudara dan saya juga mau mati. Tapi kenyataannya waktu ujian pencobaan, orang-orang itu ribut. Kita tidak bisa kontrol dari sekeliling kita. Bukan memberikan sport, bukan memberikan penghiburan, tapi sebaliknya. Di tengah situasi begitu, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, kita masuk. Apa yang memberikan ketenangan? Doa. Apa yang memberikan ketenangan dalam menghadapi proses atau ujian? Atau sebut apa saja? Doa. Apa itu doa? Doa bukan hanya berkata-kata. Doa juga bukan hanya meminta. Doa bukan hanya waktu makan. Doa makan, doa mau tidur, sesudah bangun tidur. Bukan itu yang dimaksud dengan doa. Dan lain-lain. Tetapi doa yang saya terangkan di sini adalah menyerahkan sepenuh hidup kita pada Tuhan dan kehendaknya, atau menggantungkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Karena itu ada keributan, ada pencobaan, ujian, kita menjadi tenang. Sebab Tuhan berkata, orang yang dekat Tuhan hatinya tenang, seperti nyanyian tadi. Bagaimana doa itu bisa menenangkan kita atau bisa membuat kita tenang dalam ujian dan dalam proses? Karena orang yang berdoa akan mempunyai, dikatakan, keintiman dengan Tuhan. Intimate atau keintiman, bergaul dengan Allah. Makanya tenang. Dia punya bergaul, itu doa. Bukan saja meminta dan lain-lain, tapi dia mau dekat, dia bergaul dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Karena itu Mazmur berkata, orang yang intim, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, hatinya tenang. Hati tenang. Contoh, kita akan masuk Daniel. Wah, Daniel ini dicari kesalahannya karena memang dia dipakai Tuhan, memang dia diberkati Tuhan. Sampai dia memiliki keberhasilan, sukses. Di antara semua menteri ada 3 yang menjadi pimpinan menteri-menteri. Salah satunya Daniel. Dia tidak korupsi. Dia menjalankan tugas dengan setia, benar. Kenapa? Sebab dia tahu hidup ini hanyalah kesempatan. Dia harus betul-betul. Dia takut akan Tuhan karena dia bergaul. Dia menjalankan selama dia dipercaya, dia jalankan itu. Karena dia tahu bisa batasan-batasan itu datang. Pekerjaan itu bisa diambil lagi. Dia berdoa. Dicari kesalahannya. Dia mau dijatuhkan. Bahkan dia sudah diberi surat putusan untuk dihukum mati. Dibuang di gua singa. Dan pada waktu dia dengar masalah itu, dia tidak ribut. Dia tidak mengadu kemana-mana. Dia cari pertolongan kemana-mana. Dia diem. Apa yang dia buat? Dikatakan 1 hari 3 kali dia berdoa. Itulah yang menjawabkan Daniel tenang. Karena itu Alkitab berkata, Yesus katakan, hei murid-murid, jangan tidur, bangun. Apakah kamu tidak bisa berdoa 1 jam saja? Berdoalah
supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu ada di sekeliling kita atau di dalam kita. Ujian itu ada. Tetapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, berdoa, dia dapat kekuatan. Dia tidak akan jatuh dalam pencobaan, tapi dia akan keluar sebagai pemenang daripada pencobaan itu. Ini penting. Doa. Doa adalah jembatan bagi kita, seterusnya tersurut sehingga kita sampai pada tujuan. Kita lihat yang kedua. Bagaimana doa bisa menenangkan? Memberikan kita kekuatan untuk menjalani prinsip. Jadi doa itu memberikan kita kekuatan untuk memiliki atau menjalani hidup yang memiliki prinsip. Percaya itu bisa aja kita percaya kepada siapa. Tetapi orang percaya belum tentu memiliki prinsip. Tapi orang percaya itu dia akan lakukan dalam proses sampai dia yakin. Dia punya prinsip. Pencobaan, masalah boleh datang, tapi dia punya prinsip. Prinsipnya jelas. Contoh. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ditawarin tata. Dia ditawarin harta. Dia ditawarin kedudukan. Tetapi dengan catatan. Asal engkau mau menyembah patung emas yang kubuat. Kalau tidak, itu api sudah dibuat untuk dijatuhkan kepada mereka yang tidak mau mengikuti. Dikasih dia pilihan. Mau tata atau mau api? Mau tata atau bangkrut? Mau tata atau lain-lain? Mau tata atau Tuhan? Tuhan. Mereka punya prinsip. Sudah di hadapan ini satu pilihan. Api penghukuman atau berkat. Itu satu pencobaan ujian. Bagaimana dengan saudara? Kita mikir-mikir kan? Yang penting naik jabatan. Tapi dengan catatan, kita harus kong kali kong loh ya. Ditangkap KPK, semua masuk penjara. Tapi dia gak mau. Dia punya prinsip. Dia bilang begini, Tuanku Raja, kami tidak usah memberi jawab, Tuanku punya pertanyaan. Allah kami sanggup menolong kami. Dari perapian, dari hukuman. Dari kecelakaan, dari ujian pencobaan itu. Allah kami sanggup. Tetapi seandainya dia tidak mau menolong kami. Rajaku harus tahu prinsip kami. Kami akan tetap setia kepada dia. Karena dia yang punya langit, bumi dan segala isinya. Raja termasuk saya itu hanya dipercaya mengelola. Karena itu kalau dipercaya mengelola jangan macam-macam. Pada waktu mereka berkata demikian, wah langsung raja ini menjadi murka. Dia katakan, hei pengawal algojo, tangkap mereka, buang mereka. Tetapi beri api itu 7 kali lebih panas. Takut enggak mereka? Tidak. Optimis, pikiran positif. Karena mereka sudah berdoa dan mereka punya prinsip. Pencobaan, ujian, itu memang harus dilalui. Kemudian dilempar mereka. Yang anehnya yang melempar itu meninggal. Karena uapnya begitu panas. Tapi mereka yang di dalam itu berjalan ke sana kemari. Dan raja lihat dilempar 3 kok ada orang. Ada 4 orang berjalan-jalan. Yang satu itu seperti anak dewa rupanya. Siapa itu? Ya jelas Alkitab menjawab itu Yesus sebelum berinkarnasi. Di tengah ujian pencobaan kalau saudara tahan dan bergantung penuh melalui doa bergaul dengan Allah. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan.
maka kita akan melihat, hei Lazarus, anak Yairus. Lazarus juga bangkit. Anak Yairus bangkit. Dia cuma tidur. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan. Ada jalan keluar. Akhirnya raja mulai dekat dan berkata, Sadrak, sekarang tidak marah-marah lagi. Sadrak, Mesak, Abednego keluar. Waktu dia keluar, rambutnya, pakaiannya tidak ada yang gosong sedikit pun. Tapi anehnya, ikatan tangan dan kakinya itu putus. Tapi mereka nggak apa-apa. Itu dikatakan doa memberikan kekuatan. Doa adalah jaminan. Kemudian kita lihat yang ketiga. Doa memberikan kita ketenangan. Doa itu yang intim dengan Tuhan. Intimate itu. Bergaul dengan Tuhan. Doa itu akan memberikan dia kuasa atau menarik kuasa. Turun di tengah-tengah situasi pencobaan. Karena itu orang percaya pencobaan, masalah, ujian itu biasa. Tetapi teguhkanlah hatimu. Perketat doamu. Hubunganmu dengan Tuhan. Karena doa itu menarik kekuatan Allah. Contohnya siapa? Paulus. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal pasal 16 mulai ayat 25. Dikatakan di sana pada waktu mereka memberitakan Injil. Karena Injil inilah dia dipenjara dan dimasukkan di Filipi di bawah. Penjara yang paling bawah, diikat, dibelenggu. Itu satu ujian pencobaan. Bagi saya mungkin berat, tapi bagi Paulus tidak. Karena dia tahu memang harus demikian. Dia tenang karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Pada waktu tengah malam mereka memuji Tuhan. Orang-orang lain, dia kasihan ya dia di itu. Tapi mereka memuji Tuhan. Mulutnya, hatinya tidak bisa dibelenggu. Dia memuji Tuhan. Dia berdoa, menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan turun. Dan waktu Tuhan turun, penjara pintu-pintu itu terbuka. Yang mengikat tangan kakinya terbuka. Sebab Tuhan hadir. Apa yang menjadi persoalan masalah yang mengikat saudara, pikiranmu, hatimu. Mari kita berdoa sebentar. Kita mohon. Dalam doa itu apabila Yesus turun, dia akan menyelesaikannya. Dia akan menolong saudara. Saya katakan tadi yang sakit akan disembuhkan. Yang dalam masalah akan dibuat jalan keluar. Apapun masalah saudara. Mari kita hadapi dengan tenang. Mari kita hadapi dengan pikiran positif. Optimis. Semua itu terjadi karena kita dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Karena itu kita sudah mampu menarik Tuhan datang. Saudara tidak bisa menarik Tuhan dengan kekayaan. Dia yang punya. Saudara tidak bisa menarik Tuhan dengan apa yang saudara beli ini baru loh Tuhan. Dia ketawain. Sampai dia katakan yang saya khotbahkan, yang Reverend khotbahkan, tidak usah kamu memberi aku kambing domba, itu aku punya semuanya. Tidak usah engkau beri aku makan, aku punya semuanya. Tetapi yang aku mau, bersyukurlah kepada Tuhan di dalam doa. Ini yang luar biasa. Paulus terbebas. Sehingga waktu terbebas itu, semua penjara terbuka. Pimpinan penjara itu melihat, dia akan ambil pedang, dia akan bunuh karena dia harus bertanggung jawab. Semua orang dalam penjara telah lari. Dia pikir begitu, dia mau bunuh diri. Paulus berkata, jangan apa-apakan dirimu, kami semua masih di sini. Pencobaan itu pada waktu Tuhan turun, tarik kuasa Allah, justru menyelamatkan orang tidak percaya itu. Menyelamatkan orang-orang yang hendak membunuh diri dalam pencobaan persoalan. Karena itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa, kita bergaul dengan Tuhan. Supaya bukan hanya saudara yang menikmati kebebasan, kelepasan.
Tapi dengan saudara mengalami itu, orang-orang lain yang ada di sekitar tadi, kita tidak bisa kontrol. Tapi saudara mengontrol hidup saudara dengan doa. Doa itu adalah kekuatan yang akan membuat saudara diberkati, orang lain turut terberkati. Terakhir, kesimpulannya. Saudara bisa baca itu, kesimpulannya apa? Saya bacakan. Tokoh-tokoh Alkitab tadi mengalami ujian pencobaan. Abraham, Samuel, Musa, Daud, Yosafat, Hizkia, Elia, Daniel, Esther, Petrus, Paulus, dan lain sebagainya. Mungkin termasuk saudara. Mereka dalam ujian pencobaan telah mempersembahkan doa dalam hidup perjalanan yang penuh dengan persoalan ujian. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Hasilnya dahsyat. Hasilnya dahsyat. Katakan dahsyat. Dahsyat. Betapa hebat kuasa doa. Membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan memberikan kita ketenangan. Dan dengan Tuhan atau serta dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Dan bersama Tuhan pula kita menghadapi ujian. Kita tidak takut karena tenang dalam persoalan masalah. Dalam pencobaan ujian. Doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Dia Hanya Sejauh Doa. Apa yang menjadi ujian pencobaan yang saudara alami sampai sekarang ini? Kita harus tahu pencobaan ujian itu tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Tetapi dalam pencobaan saudara dan saya ingin sukses. Karena itu saudara harus bangkit, bangun. Bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Karena doa itu menarik kuasa Allah. Doa itu akan membuat jalan keluar bagi saudara. Doa itu akan membuat perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Dan doa itu saudara bersama dengan Tuhan menghadapi semua ujian, bahkan menghadapi iblis. Dan kalau bersama dengan Tuhan, pasti kita menang. Sukses. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai, bila cobaan, ujian datang untuk menggoda saudara, membujuk saudara, merayu saudara, milikilah prinsip. Itu akan kita dapatkan karena kita dekat dengan Tuhan. Orang berdoa, Tuhan dekat dan dia dekat dengan Tuhan. Haleluya. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dari awal wanita saja yang menyanyi, pria berdoa.
Haleluya. Bisa di hatimu. Bila ada ujian pencobaan yang membuat hatimu gelisah, yang membuat hatimu tawar karena di sekeliling kita ada kalang kabut, ingat masih ada Yesus. Yesus tidak jauh dari mereka yang bergaul dengan Dia karena doa. Haleluya. Bila cobaan itu datang menggoda, membujuk, merayu untuk menjatuhkan kita, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan karena berdoa punya prinsip. Yesus tidak jauh dengan orang yang berdoa. Wanita berdoa, kaum pria nyanyikan dari atas. Bila merasa gelisah, kaum wanita doakan kami pria-pria. Doakan keluargamu, doakan anak-anakmu. Haleluya. Supaya saudara punya prinsip, anak-anak punya prinsip, orang tua punya prinsip, suami punya prinsip, istri punya prinsip. Sehingga di tengah pencobaan, di tengah ujian, mereka dekat dengan Tuhan. Tuhan turun bersama dengan mereka yang berdoa, bisa menarik kuasa Allah, sehingga pencobaan itu bukan menjadi hal yang sangat menakutkan buat kita, tetapi kita akan menjalani dengan ketenangan sebab kita berdoa. Haleluya. Sama-sama semua berseru dan memanggil namamu. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Oh, berseru, berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Oh, katakan berseru, berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Percaya, Dia tidak jauh darimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Katakan, Yesus. Percaya, percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Katakan, Yesus hanya sejauh doa. Katakan, Yesus. Yesus hanya sejauh. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. 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 Glory.
Ujian apa? Pencobaan apa yang sementara saudara alami? Rumah tangga kah? Pekerjaan kah? Anak-anak kah? Sakit penyakit kah? Tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Doa membuat kita tenang. Tak pernah Kau meninggalkan. Doa bisa menarik Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Doa bisa membuat jalan keluar. Amin. Amin. Dan kalau Yesus ada, Amin. mujizat pasti terjadi. Amin. Belenggu diputuskan, Kami percaya. api dipadamkan, Haleluya. gelombang diteduhkan. Jikalau saudara doa tenang hidup ini, karena Yesus hanya sejauh doa. Bila cobaan bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh dari. Oh, terima kasih Tuhan. Dia selalu Terima kasih. pedulikan kamu. Oh, bila cobaan, bila cobaan menggoda, oh Tuhan tolong kami semua. Bila sengsara Menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak waktu dalam pencobaan, jauh. masalah ingat Yesus tidak jauh denganmu. Karena itu mari kita berdoa, kita bersekutu dengan Dia. Sama-sama berseru, memanggil namanya. Berdoa dia akan segera Haleluya, 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 haleluya. percaya. Haleluya, haleluya, Tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. percaya Dia tak jauh darimu. Percaya dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Percaya Dia tak jauh darimu. percaya dia tak jauh. Katakan Yesus hanya sejauh doa. Hanya sejauh. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh. Saudara Levran berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diteguhkan Tuhan bahwa setiap masalah, setiap ujian, setiap pencobaan yang kami hadapi itu hanyalah pencobaan biasa Tuhan. Tetapi bukan karena kami hebat Tuhan, bukan karena kami yang mampu, tetapi karena kami memiliki Engkau Haleluya. Tuhan. Kami hidup bersandar kepadamu Tuhan. Kami hidup berdoa kepadamu Puji Tuhan. Tuhan, Meminta puji Tuhan. kekuatan. Kami mau Tuhan, kuasa-Mu berikan kepada kami. Puji Kekuatan-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu melewati setiap masalah. Sehingga kami keluar Puji sebagai Tuhan. pemenang ketika ujian pencobaan itu datang. Dan kami didapati. Kami Puji berhasil Tuhan. Kami sukses Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami, Haleluya. meneguhkan kami bahwa kami memang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan dalam kehidupan Haleluya. kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati Tuhan. Berikan hikmat-Mu
Engkau tambah-tambahkan kuasa kapasitasnya Haleluya. Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disiramkan kepada kami, yang diberitakan kepada kami, boleh setiap minggu menguatkan kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami mengimani Haleluya. setiap firman Tuhan yang kami dengar itu ya dan amin. Amin. Ketika kami berdoa, maka Tuhan turun tangan atas setiap persoalan masalah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Pengumuman. Pertama-tama, karena ini akan dekat dengan kenaikan Yesus ke sorga dan ada beberapa acara ke depan. Karena itu, hari Senin itu kan libur. Senin nanti saya harapkan semua pengurus gereja bisa mengikuti rapat lewat daring. Biasanya jam 8. Sesudah itu paling materi kita usahakan 1 jam selesai. Jadi hari Senin besok, ini kan tanggal 16 malam jam 8 pengurus gereja, saya harapkan semua bisa ikut dalam rapat melalui daring untuk kita bicarakan hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaktian wanita itu hari Selasa jam 5 sore. Saya harapkan juga kaum wanita, mari kita dekat dengan Tuhan, tenang. Hari Jumat ada kebaktian pemuda remaja juga. Mari pemuda remaja, Bapak Ibu yang masih memiliki anak di pemuda remaja, kita dorong mereka. Dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Lefran pada minggu kemarin, sudah dekat acara yang di Semarang itu untuk kaum muda, supaya Bapak Ibu bisa mendorong mereka supaya pemuda remaja bisa ikut acara ini. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati anak-anak muda kita sehingga punya prinsip dan kehidupan mereka yang penuh dengan masalah persoalan. Mereka menang dan mereka akan sukses. Itu saja. Tidak ada pengumuman lain. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Katakan sebab pagi ini, sebab pagi ini, sebab hari ini, Tuhan adakan segala syukur Bapa. Semua katakan kami bersyukur sebab Tuhan berkati ibadah kami. Dan kami percaya jemaat akan pulang dengan jawaban doa mereka. Kami percaya mereka pulang dengan harapan yang baru. Mereka pulang dengan pikiran yang positif, optimis. Mereka tidak berjalan sendiri, tapi mereka bersama Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Dan biarlah teguhkan kami, kuatkan kami, supaya kami dapat mendekatkan diri terus-menerus dengan Tuhan. Sehingga perjalanan hidup yang penuh dengan masalah pencobaan, kami menang. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang. Sertai mereka. Sampaikan di tempat masing-masing dengan selamat. Bagi jemaat Allah yang tidak hadir karena sakit, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi. Yang lemah dikuatkan. Mereka yang menghadapi masalah persoalan, teguhkan dan kuatkan dalam nama Yesus. Sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar apabila umat-Mu akan membawa korban persembahan, biarlah kami semua lakukan itu dengan ketulusan, dengan kerelaan. Karena Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa dan yang terbaik. Mereka yang akan bawa apa yang menjadi milik Tuhan, juga mereka lakukan itu dengan kesetiaan, kejujuran, dengan ketulusan. Pintu sorga Tuhan buka. Dalam nama Yesus, perjanjian Tuhan digenapi atas umat-Mu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Angkat tangan untuk doa berkat. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.